Veda Ega Pratama terlihat sedang menggeber motor prototipe Moto3 milik pabrikan raksasa asal Austria, KTM. Momen ini bukan sekedar uji coba biasa, melainkan sebuah sinyal kuat yang menempatkan nama Indonesia di panggung utama balap dunia. Pertanyaan pun menyeruak, akankah Veda segera menandatangani kontrak Moto3 yang selama ini diimpikan, ataukah ini hanya bagian dari proses uji coba yang ketat? Jejak kehebatan Veda, dari Asia hingga puncak junior dunia. Nama Veda Ega Pratama memang sudah tak asing lagi. Pembalap kelahiran Gunung Kidul ini telah menunjukkan talenta luar biasa sejak dini. Di kancah Asia, ia telah menjadi raja di Asia Talent Cup, menunjukkan dominasi yang sulit ditandingi. Namun, panggung sesungguhnya yang melampungkan namanya adalah Red Bull Rookies Cup. Ajang ini dikenal sebagai sekolah terbaik untuk para calon bintang MotoGP. Disinilah Veda membuktikan diri. Ia bukan sekedar pembalap biasa, melainkan pembalap dengan mental juara. Kemenangan ganda yang ia raih dalam satu akhir pekan di Red Bull Rookies Cup adalah bukti nyata. Dua kemenangan tersebut, yang pertama bagi pembalap Indonesia di ajang prestisius itu, bukan hanya diraih dengan kecepatan murni, tetapi juga dengan strategi matang dan kemampuan membaca situasi balapan yang cermat. Kemampuan seperti ini sangat langka bagi pembalap seusianya, dan inilah yang membuat para pemandu bakat dari tim-tim besar mulai meliriknya. Mengapa uji coba KTM sangat penting? KTM bukanlah tim sembarangan. Mereka adalah salah satu kekuatan dominan di kelas Moto3 dengan sejarah panjang kesuksesan dan dikenal sangat selektif dalam memilih pembalap. Mereka takkan pernah memberikan kesempatan kepada sembarang orang untuk menjajal motor prototipe, apalagi yang dirancang untuk musim 2026. Kehadiran Veda dalam sesi uji coba ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar nama yang lewat, melainkan kandidat serius yang masuk dalam radar utama mereka. Dalam video yang beredar, Veda terlihat fokus dan tenang. Ia beberapa kali keluar masuk pedok, berdiskusi intens dengan para insinyur KTM. Sikap profesionalisme dan kemampuannya dalam berkomunikasi teknis menjadi nilai plus yang tak terhindarkan. Gaya balap Veda yang khas, tajam di tikungan dan efisien saat berakselerasi, tampaknya sangat cocok dengan karakter motor KTM. Lebih menariknya lagi, ia menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap motor baru. Selama ini, Veda terbiasa dengan motor Honda, namun di atas motor KTM, ia tampak seolah sudah mengendarainya bertahun-tahun. Adaptasi cepat ini adalah salah satu indikator terpenting yang dicari oleh tim pabrikan. Di sisi lain lintasan, Veda tidak sendirian. Ia ditemani oleh Brian Uriarte, pembalap muda asal Spanyol yang juga dikenal sebagai salah satu bakat terbaik Eropa. Uriarte sudah berada di jalur pengembangan KTM sejak lama, dan persaingannya dengan Veda di sesi uji coba ini menjadi bukti bahwa talenta Indonesia kini bisa bersaing secara setara, bahkan melampaui para pembalap terbaik dari negara dengan tradisi balap yang sangat mapan. Ini adalah pencapaian luar biasa yang membuktikan bahwa pembalap dari Asia Tenggara memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi. Lompatan besar untuk balap Indonesia. Jika Veda akhirnya dikontrak oleh KTM, ini akan menjadi momen bersejarah. Belum pernah ada pembalap Indonesia yang secara resmi masuk ke dalam tim pabrikan kelas dunia di kancah MotoGP. Keberadaannya di tim sekelas KTM akan membuka pintu lebar-lebar bagi generasi pembalap Indonesia berikutnya. Veda tak hanya akan mewakili dirinya sendiri di lintasan, tetapi juga akan menjadi duta yang menginspirasi, menunjukkan bahwa mimpi untuk berkompetisi di kejuaraan dunia bukanlah hal yang mustahil. Saat ini, KTM sedang gencar melakukan regenerasi besar-besaran. Banyak pembalap andalan mereka naik kelas ke Moto2 dan MotoGP. Ini artinya mereka membutuhkan darah segar, pembalap muda yang cepat dan bisa ditempa dari awal. Veda dengan rekam jejak dan potensinya sangat cocok dengan kriteria tersebut. Bagi Veda sendiri, bergabung dengan tim pabrikan adalah kesempatan emas. Ia tak hanya akan mendapatkan motor dan kru terbaik, tetapi juga bimbingan dari para ahli top dunia. Lingkungan yang kompetitif ini akan memaksa Veda untuk terus berkembang, dan ini adalah jalur tercepat menuju Moto2 dan suatu hari nanti ke MotoGP.
Namun, di balik semua peluang itu, ada tekanan besar yang menanti. Ekspektasi publik akan semakin tinggi, sorotan media akan semakin tajam, dan tuntutan untuk tampil konsisten akan menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Menanti jawaban, kontrak atau sekadar uji coba. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi baik dari pihak KTM maupun dari manajemen VEDA. Namun, berdasarkan intensitas sesi uji coba, diskusi teknis yang mendalam, dan cara VEDA beradaptasi dengan motor baru, banyak pengamat yakin bahwa ini adalah awal dari negosiasi yang lebih serius. Momen seperti ini seringkali menjadi titik awal sebelum sebuah tim pabrikan menawarkan peran yang lebih formal kepada seorang pembalap. Publik Indonesia kini berada dalam posisi yang mendebarkan. Uji coba ini adalah kemenangan tersendiri, sebuah pengakuan global terhadap bakat VEDA. Namun, kita semua tentu berharap bahwa cerita ini akan berakhir dengan sebuah pengumuman manis. VEDA Ega Pratama resmi menjadi pembalap tim pabrikan KTM untuk musim Moto3 2026. Satu hal yang pasti, pintu menuju kejuaraan dunia telah terbuka lebar, dan VEDA sedang berdiri di ambang pintu itu. Jalan yang ia lalui tidak mudah, penuh perjuangan dan kerja keras, tetapi ia telah membuktikan bahwa pembalap dari Indonesia mampu bersaing dan bersinar di panggung dunia. Kini, kita hanya bisa menunggu waktu. Apakah ia akan melangkah masuk dan mencatatkan namanya sebagai legenda balap motor Indonesia yang sesungguhnya? Momen kritis, ujian mental di sirkuit tertutup. Momen uji coba di sirkuit tertutup dengan motor prototipe KTM bukan sekedar kesempatan untuk menggeber gas. Ini adalah momen krusial yang menguji segala aspek dalam diri seorang pembalap muda. VEDA tidak hanya diuji dari segi kecepatan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan umpan balik teknis, bekerja sama dengan tim insinyur, dan yang terpenting, tekanan mental. Sesi ini menjadi semacam audisi intensif, di mana setiap gerakan, setiap kata, dan setiap putaran motornya dicatat dan dianalisis. Keberadaan pembalap sekelas Brian Uriarte di lintasan yang sama bukan tanpa alasan. KTM sengaja menciptakan lingkungan kompetitif untuk melihat bagaimana kedua pembalap ini bereaksi. VEDA yang datang dari latar belakang balap Asia menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan dan stabilitas yang setara dengan Uriarte, bahkan terkadang lebih unggul di beberapa sektor. Ini membuktikan bahwa VEDA bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mencari racing line terbaik dan beradaptasi dengan karakter motor yang berbeda. Para insinyur KTM tidak hanya memperhatikan waktu putaran, mereka mengamati bagaimana VEDA mengelola ban, bagaimana ia mengendalikan throttle di tikungan, dan seberapa konsisten ia dalam meniru pola balapan. Ketenangan yang ia tunjukkan di bawah tekanan seperti itu menjadi indikator kuat bahwa VEDA memiliki mentalitas yang diperlukan untuk berkompetisi di panggung dunia. Tekanan dan ekspektasi, beban di pundak VEDA. Meski peluangnya terlihat cerah, jalan menuju kontrak resmi Moto3 tidaklah mudah. Tekanan yang akan ia hadapi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di Red Bull Rookies Cup, ia berhadapan dengan pembalap sebaya. Namun di Moto3, ia akan bersaing dengan pembalap-pembalap yang lebih matang, berpengalaman, dan memiliki target untuk naik ke Moto2. Sorotan publik Indonesia yang sangat besar juga bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dukungan masif dari tanah air adalah energi positif yang luar biasa. Namun, di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi bisa menjadi beban berat. Setiap hasil, baik itu podium atau finish di luar 10 besar, akan menjadi perbincangan. VEDA harus mampu mengelola ekspektasi ini dan tetap fokus pada tujuannya untuk terus berkembang. Bergabung dengan tim pabrikan juga berarti ia akan menjadi bagian dari sebuah mesin raksasa yang menuntut performa tanpa henti. Ada data telemetri, analisis video, dan sesi latihan fisik yang intensif. Ia akan didorong untuk terus melampaui batas dirinya. Namun, jika melihat rekam jejak VEDA yang selalu berhasil menghadapi tantangan, ia tampaknya memiliki mentalitas untuk menghadapi tekanan sebesar ini. Ia terbukti mampu beradaptasi, belajar dengan cepat, dan yang terpenting, ia memiliki gairah untuk menang yang sangat kuat. Menuju masa depan, harapan dan strategi. Langkah selanjutnya bagi VEDA akan sangat menentukan. Jika KTM menawarkan kontrak, ini akan menjadi tonggak sejarah. Tim pabrikan akan memberikan dukungan penuh,
mulai dari pengembangan motor, kru teknis, hingga program latihan yang komprehensif. Veda akan memiliki kesempatan terbaik untuk bersinar di kancah Moto3. Namun, jika negosiasi dengan KTM tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti pintu tertutup. Momen uji coba ini telah membuktikan nilai Veda di mata tim-tim pabrikan lainnya. Tim lain yang juga sedang mencari pembalap muda berbakat akan melihat bahwa Veda adalah sosok yang patut diperhitungkan. Manajemen Veda saat ini harus bergerak cerdas dan strategis. Mereka harus menimbang semua opsi, tidak hanya KTM. Tujuan utamanya adalah memastikan Veda mendapatkan tempat di tim yang tidak hanya memberikan motor yang kompetitif, tetapi juga lingkungan yang mendukung pertumbuhannya sebagai pembalap profesional. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama bukan hanya seorang pembalap yang cepat, tetapi tentang perjuangan, ketekunan, dan mimpi. Ia adalah inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia. Bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan kesempatan yang tepat, talenta dari tanah air bisa bersaing dan bahkan menukir sejarah di panggung balap motor dunia. Kita semua sekarang hanya bisa menunggu pengumuman resminya. Apakah KTM akan menjadi babak baru dalam karir Veda, atau akankah ia mengejutkan kita dengan bergabung dengan tim pabrikan lain yang membidiknya secara diam-diam?